susah kali memang kalau berpikir. Memang susah karena nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal. Pikiran abang batu cuman tahu merendahkan agama orang lain. Oh jadi aku merendahkan lagi. Kenapa aku merendahkan lagi? Aku nggak ada merendahkan. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Halo. Iya, gimana bang? Iya, enggak. Saya kan juga mau tanya. Saya juga sekolah Katolik kok itu. Oh, terus bang, terus. Iya, cuma gini Bang Juma, tolonglah nggak perlu terlalu menghina gitu. Kok menghina saya? Iya, nggak usah ngomong ditempeleng gitu. Jadi Anda dikasih kalau punya Tuhan juga digitukan juga marah kan? Dikasih lembut berarti ya? Ya iya, ngomong kita yang baik. Saya saudara saling Meong, menghargai. apakah Saya- saudara penyembah Tuhan yang pernah ditempel? Loh, saya nggak penyembah gitu Tuhan. ya? Saya sekarang ateis. Gitu ya? Tapi jangan gitu sampean. Loh, ini kan apakah enggak. Anda itu Anda katanya menyembah pinter, Tuhan yang ditempel? pinter beragama, tapi kok Gitu. mulutnya seperti ini? Apakah Anda Ayo. menyembah Tuhan yang pernah ditempel? Saya nggak menyembah. Yang halus, udah sehalus Saya sekalipun nggak aku. menyembah Tuhan. udah halus sekalipun. Iya. Apakah Anda itu juga adalah dulunya menyembah Tuhan yang ditempel? Pakai huruf V aja biar agak keren. Ditempeleng oleh tentara Romawi. Jawab. Kamu nggak bisa mengatur orang. Kamu nggak bisa sebagaimana kau mengatur anak orang jadi Tuhan, nggak bisa. Kau nggak bisa, memang begitu tertulis kok. Apakah salahku? Apakah yang aku katakan? Kalau yang aku katakan itu benar, kenapa engkau menempeleng aku? Kan begitu dalilnya. Memang fakta begitu. Kok situ yang sewot? Malu ya? Malu jadi Kristen. Sampai kau harus mengatakan, aku ini ateis. Matamu, kamu ateis ke? Apa urusannya sama aku? Nggak ada urusannya sama aku. Aku baca dalil. Kok dikatakan tempeleng? Daripada mereka Allah. Allah katanya, Allah. Giliran aku baca dalil kok. Apakah salahku? Dan apa yang aku katakan itu benar? Kenapa aku ditempeleng katanya? Orang Tuhannya kamu yang mengaku begitu, kok kau pula yang sewot? Emang begitu kan? Menyebut kata tempeleng saja tidak masuk dalam logikamu kan? Gimana Tuhan mau ditempeleng? Kucluk. Sadar kau. Waras kau. Malu kau ngaku agamamu. Sadar ateis, matamu, nenekmu kiper. Emang itu urusanku. Sok nasihatin. Aku Muslim. Al-Quranku mengatakan fakatilu awliya syaitan. Kenapa kau membatasin? Dari talu. Enak aja. Makanya jangan mau menuhankan manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Kan itu fakta. Aneh kau ini. Makanya Tuhan itu maha suci. Pakai otak. Tuhan kok ditempeleng. Halo, selamat sore. Otakmu yang kau atur. Otak yang kau atur. Jangan bahasanya orang yang kau atur. Otakmu yang kau dudukkan letaknya yang tepat. Jangan kau taruh otakmu itu di tumit. Jangan. Dudukkan otakmu di tempatnya. Sini, di atas sini. Supaya dia punya kadar keilmuan itu tepat. Supaya dia punya marwah. Jangan kau simpan di anusmu. Kau mau atur-atur saya Muslim. Tidak bisa kau atur. Kau ateis. Sama seperti kucing. Kucing juga tak beragama. Malah samamu. Bagus saya tidak bilang kau itu amporo. Kau belum mau ngatur-ngatur. Aku bicara pakai data. Makanya amanat agung itu jalankan dengan cara-cara baik. Jangan kau mengajarkan orang menyembah manusia yang pernah ditempeleng, habis itu kau pakai nama Tuhan umat Islam. Ya jangan dong.
Manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi, kau bilang anak Allah. Kenapa kau tidak sebut anak Theos saja? Ngapain kau set-set sama Tuhanku? Giliran aku bilang tempeleng, kau nggak terima. Mana ceritanya orang ini? Kita mantan pelatih paskib, pelatih bela diri. Karteka, kiri, tangan di Karteka, kiri, hijau. Kenapa kau mau atur mantan pelatih bahkan masih mengajar? Oh, gara-gara kata tempeleng, setempeleng nanti kau ini. Kau terlambat lagi besok, tempeleng kau. Kau pilih yang kanan apa kiri? Maju kau ke sini, kau senyum lagi. Pas habis bro, tempeleng lama-lama. Pelatih kau mau atur. Jangan bos, jangan. Saya sensei ini sensei, hargai. Jiwa kesatrianya masih ada, masih muda, masih aktif lagi. Kau mau atur-atur. Cerita lu ateis, gigimu. Apa kau atur saya? Bagus kau, bukan kau yang kutempeleng. Saya pelatih. Saya dulu pernah melatih di Lantamal Angkatan Laut, Sulawesi Selatan. Saya ngajar. Di sana karateka ada 200-300 lebih satu dojo. Saya harus teriak dan suara saya harus sampai di sana. Hei kau yang di sana, banyak kau yang kau tampeleng nanti kau. Nah, kan begitu. Maju. Kau maju gak? Tampeleng lama-lama ini. Akan begitu, udah terbiasanya. Kau atur-atur saya. Saya orang Bugis Makassar bos. Jadi suka atur. Kecuali tidak ada dalil di dalam Bible saya ngomong kayak gitu, itu nggak boleh. Saya pun akan melarang diriku sebagaimana Yesus berdoa kepada dirinya. Halo, selamat sore. Selamat sore bos. Iya, sore bang. Katolik, Protestan? Katolik. Oke. Iya bang, sorry bang. Salam kenal, saya Bang Suma. Salam kenal juga bang. Iya saudara, Bastian Sawu. Iya, abang ini kami mau bertanya, kan ada amanat agung di Kristen Katolik, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh orang, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Murid Yesus itu kan disebut Kristen hari ini kan ya, pengikut Kristus. Nah, kami nggak mau. Amanat agung itu bagi kami itu adalah sesuatu yang tidak rasional menurut kami. Oleh karena itu perintahnya jadikan, berarti itu adalah sebuah kewajiban kan gitu bang. Nah kami ingin tahu dari saudara-saudara kami Katolik, Protestan atau apapun sektenya, bagaimana bisa menjelaskan ke kami kalau Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Sementara yang kami tahu Yesus itu anak orang. Itu gimana ceritanya bang? Silakan. Saya tidak bisa menjawab itu, hanya keyakinan saja. Mungkin saya hanya ingin bertanya saja ke Bang Zuma saja. Boleh. Boleh kok. Yang terlebih dahulu minta maaf dan jangan marah ya. Enggak. Yang pertama, kita ini punya keyakinan dan punya iman yang berbeda-beda. Iya. Nah, ya ingin saya sampaikan, maksudnya kita ini ingin toleransi antar umat beragama. Betul. Mungkin saya sering nonton live-nya Bang Zuma yang pernah saya kutip dari bahasanya. Mungkin menurut dari Al-Quran ayat berapa saya kurang begitu tahu. Hanya saya pernah dengar katanya begini. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Mungkin itu saja intinya. Betul. Itu saja ya sampaikan. Siap. Salam. Iya, salam. Iya, makasih Bang Siu. Oke, selamat sore Bang, sore Saudara Bastian yang baik. Jadi rekan-rekan sekalian, saudara non-muslim,
cerminan dari ayat tersebut, lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini sama dengan cerita dari asbabul nuzul, sebab-sebab ayat itu diwahyukan oleh Allah. Apa itu? Ajakan orang-orang non-muslim kepada Nabi Muhammad untuk mari yuk menyembah kepada Tuhan kami pada hari di mana kami ibadah, dan kami akan menyembah Tuhanmu pada saat di mana hari kalian ibadah. Ini sama, di Indonesia ini mirip. Kita diajak menyembah kepada manusia yang pernah ditempeleng dengan mengatasnamakan Allah. Lalu mereka membacanya Allah. Itu sama. Jadi seakan-akan mereka ini ketika melontarkan keadaan di mana mereka tak berdaya untuk menghadapi gerakan-gerakan perlawanan terhadap misi kristenisasi, mereka akan mengatakan, bagimu agamamu aja, bagi kami agama kami aja, lakum dinukum. Itu adalah kata-kata orang yang tak berdaya. Padahal yang memasang ranjau mereka yang memasang jerat, mereka yang memasang lubang, mereka yang kasih perangkap. Tapi ketika mereka yang kena terhadap jeratan yang mereka pasang, mereka yang panen terhadap tumbuhan yang ia tanam, barulah mengatakan, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Telat. Sudah terlanjur mengambil Tuhan kami, terlanjur kalian mengambil kemudian istilah-istilah kata-kata mulia dari kitab suci kami, terlanjur. Maka apa yang kau tanam, nikmati hasilnya. Kau mengambil kata Rasul, kata Alkitab, kata Injil, kata Roh Kudus, semua kau ambil kata-kata mulia dari Al-Quran. Kau pakai untuk apa itu? Menjerat Kristen agar menjadi Islam, atau menjerat Islam untuk menjadi Kristen? Kalian yang memulai. Kalian yang memulai. Kami hanya berdiri mengatakan tidak. Kami tidak mau jadi Kristen. Meskipun kau tutupi Theos menjadi Allah, meskipun kau tutupi Pneuma Theos menjadi Roh Kudus, Apostolos kau tutupi dengan kata Rasul, Biblika kau tutupi dengan Alkitab, Evangelion kau tutupi dengan Injil, kami umat Islam tidak akan mau menyembah apa yang kalian sembah. Catat itu. Maka perbedaan kita jauh. Kau menyembah makhluk yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi, sementara Tuhan yang kami sembah Subhanahu wa ta'ala, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Beda. Maka jangan ketika engkau jatuh kepada lubang yang kalian pasang sendiri untuk kami, lalu kau teriak dari dalam jurang yang engkau buat, lakum dinukum waliyadin Bang Suma. Nafsu kali kalian memakai nama Allah itu, nafsu kali. Kau tidak bisa lagi melipat lidahmu dengan mengatakan ini biblos. Yang ada Alkitab, 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 Alkitab. Apa tujuannya coba? Giliran kita angkat bicara, lakum dinukum waliyadin Bang Suma. Agamamu agamamu Bang. Matamu
ingin semua ini berakhir, tanggalkan, bikin Bible, cetakan baru, rubah gedung lembaga Alkitab menjadi lembaga Biblika. Rubah, gampang kok itu, tinggal kau beli semen, ganti catnya. Ini kan bisa kalian revisi kapan aja. Ya, tanggalkan semua istilah Islam yang ada di dalamnya, selesai. Nggak malu kalian? Nggak malu? Kalian merasa diri kalian anak-anak Tuhan. Islam itu belakangan dibawa oleh Nabi Muhammad, yang kalian katakan pedofil lah, tukang nikah lah, tukang kawin lah. Terus kenapa ku pakai ajarannya, tamponyo? Kenapa ku pakai istilah-istilah yang ia bawa? Kau menghina, tapi yang bagus kau pakai punyanya. Kau nggak malu? Sadarlah kawan, sadar. Jangan giliran kami angkat bicara, ya, menjelaskan fakta-fakta, menguraikan isi Bible dengan kebenaran, pola kebenaran yang ada di dalamnya. Kalian balik kepada agama masing-masing aja bang, matamu sudah terlanjur. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jangan pula umat Islam angkat bicara terkait apa yang kalian lakukan. Lakum dinukum walin yang berlaku. Nenekmu kiper. Resiko lu yang main api. Rasakan itu. Pantatmu terbakar api. Rasakan. Amanat agung kau bungkus dengan istilah-istilah Quran, biar orang bisa biar berhasil. Apa yang kau teladani dari Paulus, 1 Korintus 9 nomor 19 20 21 sampai 23. Paulus menjadi semua kepada semua. Apapun Yesus Paulus bisa, dan itu kau teladani bukan? Orang menyembah Allah, ikut-ikut nyembah Allah. Orang menyembah Sang Hyang Widi, ikut-ikut nyembah Sang Hyang Widi. Orang nyembah Elohim, ikut juga nyembah Elohim. Orang nyembah Yahweh, ikut juga nyembah Yahweh. Kapan kalian sadar? Kapan? Kapan kalian punya harga diri? Sikit aja punya harga diri, sikit aja punya marwah. Beragama itu ya, marwah agama itu dijaga dong. Sikit-sikit Alkitab, sikit-sikit Alkitab. Gak malu. Di dalam Alkitab dikatakan di dalam Lukas 1, matamu bajingan. Biblos kok dibilang Alkitab. Alkitab itu sebutan nama lain dari Quran. Alkitab itu wahyu firman Allah Subhanahu wa taala, bukan tulisan Paulus. Sebut Alkitab. Gak malu kalian? Gak malu gak sih? Hei, malu gak sih? Mengklaim orang punya kalian, sementara kalian mengatakan, kami lebih dulu dong. Kristen di abad pertama dong. Islam di abad ke-7. Begitu dicek kitabmu, ini ya isinya kebanyakan istilah Al-Quran daripada istilah Yunani. Ayolah teman-teman, sadar dong, sadar. Silakan aja mengajarkan agama kalian, tapi jangan pakai lapis Islam. Kalian menyembah kepada Theos, kau bungkus Theosmu itu dengan Allah, lantas kalian mengatakan Allah. Aduh, sudahlah. Ini saudara Meong, kau kalau mau diskusi dengan saya, kau pakai Komal yang bisa buka kameramu, ya. Kau buka kamera, kau cari akun, habis itu kau naik ke sini. Kita diskusi. Kau mau diskusi apa? Kuladeni kau. Kau kalau cuman hanya suara saja, kau pergi gereja saja sana. Semangat sore. Halo. Sore bang. Ya, sore bang. Itu mukanya kenapa? Habis ditempeleng atau apa itu? Apa ngatur-ngatur bang? Enggak, aku tanya mukanya habis tempeleng atau apa? Habis kerja nggak kayak abang. Oh iya, sorry. Nah, soalnya masalahnya kamera langsung wajahnya tadi. Sorry.
Agamanya apa abang ini? Salahmu apa, Bang? Enggak, lu kok ada masalah? Agamanya apa? Apa urusan abang apa agamaku? Ya kan kita diskusi lintas agama ini, Camone. Kau mau ribut sama aku? Ribut. Kan melalui apa? Melalui email. Mau ribut. Mau melalui dari mana? Cakar-cakaran lewat HP mau? Kok Mental sosmed, Bang. Gak usah apa ya? iya, makanya jangan Banyak gaya. makanya kita diskusi. Jangan emosi, santai. Emosi, jangan. Ya, aku bukan emosi, Bang. Cuman kamu Bang jaga ya. Apa itu? Apa yang harus saya jaga? Ya, kenapa muka aku bilang kayak mana lah? Enggak, soalnya tadi kupikir kau ditempiling sama istri kah atau siapa. Memang ditempeleng itu nggak bagus. Makanya saya heran kalau ada orang menyembah kepada manusia pernah ditempeleng sama orang Yahudi, Bang. Gimana saudaraku? Kita bahas apa ini? Kita mau masuk tema kah atau apa? Dengar, Bang. Agamamu Islam. Bukan? Iya. Saudara, agamanya apa? Bukan agamamu itu benar. Bukan menurutku. Memang sudah kaidahnya Islam itu menurut pasti agama benar. itu benar Mutlak. kan? Benar, Iya. dengar dulu, dengar. Jangan emosi, santai, Menurut bukan sabar. agamamu itu benar. Sabar, Dengar sabar. dulu, jangan ngomong. Dengar dulu. Nah, ini belum apa-apa sudah mau menjajah. Ya, Jangan karena Menurut kau agamamu benar. agamamu dia penjajah. nah udah, sholat aja lah terus tiap hari biar makan. Aku kerja biar makan, bukan kayak abang caci maki di situ. Kok aku cuci maki? Aku cuci maki apanya? Kalau nggak suara abang, mana kita jumpa? Iya, maksudku aku cuci maki apa? Kalau nggak suara abang, di mana kita jumpa? Itu aja. Mau ribut sama aku? Jangan cuman di sosmed ngomong-ngomong tempeleng. Iya. Aku mana ada mau tempeleng? Bodoh kali kalau saya mau tempeleng kau, nggak mungkin lah. Ya. Kau sahabatku, Apa kata kau abang tadi? temanku. Mukaku kayak ditempeleng. Iya, maksudku, apakah kamu pernah ditempeleng? Kok mukamu kayak gitu? Maksudnya, mana tahu aku ditempeleng sama bini atau mertua. Kan aku bertanya. Kalau nggak senang abang, mau abang tempeleng aku, di mana kita jumpa? Rugi kali aku tempeleng. Mana mau aku tempeleng kau itu? Ruginya aku tempeleng kayak orang walang sangit kayak begini, enceng gondok mau ditempeleng. Rugi, tanganku bersih mau nampilin abang ini, janganlah. Aku kan tidak mungkin mengotori tanganku yang imut-imut ini untuk Kalau mau tempeleng bahasa abang. agama, pakai aja pecimu ya bang. Pakai peci kalau bahasa agama. Jangan pakai masker, itu bodoh. Pakai peci Udah. biar bahasa agama, jangan pakai masker. Bodoh itu bodoh. Iya. Ngatain orang bodoh boleh, tapi kalau dibilang apakah kau sudah Iya. ditampiling, marah. Kalau mau diskusi pakai peci. Pakai peci jangan pakai- Aku serius mau pakai- nanya. Apa? Tadi itu kok barusan ditempeleng atau apa? Iya. Iya, Kalau siapa? mau ribut bang, jangan bahasa agama. Di mana kita jumpa? Wih. Hidup cuma sekali, mati cuma sekali. Oh gitu. Iya. Kamu nggak bisa lawan saya, gimana cerita yang kau bisa lawan saya? Bukan cuma abang yang muslim ya. Abangku kandung aja muslim, enggak kayak abang itu kuar-kuar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belajarlah sama abang untuk muslim. Ya, untuk apa belajar? Belajarnya salah. Kok Cuma salah? menghina-hina agama orang lain. Menghina? Yang mana yang dihina?
Itu semua perkataan abang salah semua. Yang mana sayang? Makanya, yang mana? Mas, kalau mau pengen tahu abang tentang agama orang, masuk dulu ke agama orang, jangan menghina-hina. Jadi kalau mau tahu supaya ini racun atau bukan racun, minum dulu gitu. Ya minum dulu. Itu konyol namanya. Itu konyol. Konyol. Makanya berpikir dulu sebelum bertindak. Oh iya. Kamu pakai pikiran nggak setelah kamu ke gereja menyembah manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi? Jelas semua pakai pikiran. Nah, coba terangkan kepada saya bagaimana bisa Tuhan ditempeleng sama orang Yahudi? Itu bukan urusan abang, yang penting. Nah, itu tadi kalau katanya. Sekarang bukan urusan saya, gimana ceritanya? Kalau abang mau pengen tahu tentang Kristen, masuk agama Kristen dulu, jangan asal-asal menghina. Loh, aku menghina apa sayang? Aku menghina apa? Hari tadi aku nggak sor omongan abang. Kalau nggak senang, di mana kita jumpa? Jangan bahas-bahas Tuhan lagi sini. Di situ yang mau ribut. Padahal aku cuman ngajak kamu itu berpikir. Di situ mau ribut. Aku Abang kerja belum bisa. tadi, Bang. Sudah dengar dulu. Aku Saudara kerja nggak bisa tadi. lawan saya, nggak bisa. Dengar dulu. Aku kerja tadi. Datang abang bilang kayak muka ditempeleng. Kayak mana Aku kan pula itu? bertanya, kenapa mukanya begitu biru? Apakah ada yang pernah menempeleng atau apa gitu? Jangan cuman pakai masker, pakai peci dong. Biar pro. Jadi sudah nggak emosi lagi kan? Jangan emosi lah. Orang ganteng kok bukan emosi. Bang. Kata-kata abang itu berlebihan. Semua orang punya hati dan punya perasaan. Apa? Dengar dulu, semua orang punya hati dan punya perasaan. Jadi Iya, kalau mau cari ribut, di mana jumpa itu aja. Kok mau jadi ribut? Emang bisa lawan saya? Ya, siapapun bisa kulawan asal pas caranya. Oh, jago abang ini. Jadi takut aku. Mama, ada yang mukul aku, Ma. Ma, ada yang ngancem-ngancem, Ma. Aku laporin sama makku kau ya. Aku bukan mengancam bang, cuman cara abang itu salah. Dari tadi abang bilang muka aku kayak ditempeleng. Lah kan kaya. Itu bahasamu udah salah bang. Yang benar yang mana? Ya, kan bisa Wajahmu bertanya kok begitu kayak habis dicipok ya, gitu maunya. Memang gitu ajaran Islam ya. Biar Kok bertanya Islam sama yang abang. dibawa? Gitu Kok Islam yang ajaran Islam. dibawa? Biar bertanya sama abang. Aku kan bertanya, kenapa wajahnya kayak habis ditempeleng? Kan begitu pertanyaannya. Aku cuma bertanya. Tadi kamu buka kamera pas di kumismu yang tipis yang 13 lembar itu. Jadi kenapa kayak biru gitu? Jadi habis ditempeleng kayaknya anak ini. Ternyata tidak gitu. Emosi kau, Dek. Emosi kau, jangan emosi lah. Hai, kita kan teman. Jangan emosi Ya ya. bang, abangku aja Islam nggak pernah ngomong kayak abang ya. Aku ngomong apa? Rekam suaramu dari tadi, biar kau tahu apa omongan aku. Jangan aku ngomong apa, lupain. Aku bertanya, aku bilang mukamu kayak sudah habis ditampilin ya. Aku bilang gitu, kan tinggal kau jawab enggak bang, memang dari sononya dari lahir kayak gitu. Kenapa pula kau emosi? Kau sensitif, kau lagi haid. Buka maskermu bang, kayak ditempelin nggak? Enggak, aku enggak ditempeleng. Aku enggak ditempeleng. Berani muka.
Udah, jangan marah. Maafkan aku kalau aku salah, ya, sayang ya. Adikku yang Memang sayang, itu agama ganteng. Muslim ya. Menghina demi menghina untuk menaikkan derajatnya. Aku menghina ya? Menghina jelas. Aku nggak Apa ku terima. hina? Dihina apa? Dari tadi abang bilang Yesus ditempeleng, Yesus dipukuli, di apa? Emang apa urusan abang di situ? Kan ada dalilnya, adik. Iya, urusan abang apa di situ? Apa hak abang Karena untuk mengomentari agama orang lain? Karena agama Kristen itu, Dalam undang-undang nomor berapa hak abang untuk mengomentari agama orang lain? Tanya dulu, agama Abang. Kristen, ya, agama Kristen itu memiliki amanat agung, di mana amanat agung itu diperintahkan menjadikan seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Salah satu trik yang dipakai oleh Kristen untuk mengkristenkan orang adalah karena sasarannya umat Islam, maka umat Islam diambil istilah-istilah agamanya masuk ke Bible. Oke, Tuh. terus Nah, itu caranya. Makanya saya hadir untuk membentengi umat Islam. Jangan mau jadi Kristen ya, karena di sana Tuhannya pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Apakah itu salah? ya, aku nggak terima. Dalilnya begitu. Ditempeleng katanya Tuhannya. Itu dalilnya, bukan aku yang ngomong. Yohanes berapa itu? Yohanes 8 dikatakan seperti itu. Kan jangan salahkan saya kan cuma membaca. Yohanes Intinya, 18. Yohanes 18 nomor 23, Yesus ditempeleng. Matius 26. Dengar dulu Bang, jangan asal-asal Yesus ngomong aja. diludahin mukanya. Mana mau kita menuhankan manusia diludahin. Bang. Kalau pengen abang tahu tentang ajaran agama Kristen, ya masuk Kristen, jangan asal-asal Ya. menghina. Masa masuk Kristen enak aja? Siapa yang mau menuhankan manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi? Nggak mau kami. Ngapain ngatur-ngatur ditempeleng gitu? Saya tidak ngatur. Nggak usah bertanya, nggak usah mencaci maki. Urus Siapa yang agamamu. mencaci maki? Ya, aku udah tahu abang mencaci maki dari tadi, menghina. Tidak ada mencaci maki. Tiap orang Kristen naik pasti gitu omongan abang. Saya bertanya, bagaimana cara Anda membuat kami paham bahwa manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi itu sepenuhnya Tuhan? Jawab. Makanya masuk Kristen biar paham. Oh, nggak boleh, masa kayak gitu caranya? Kenapa bisa begitu? Itu namanya pembodohan. Aku nggak mau masuk Islam, makanya nggak pengen aku cari tahu tentang Islam. Mau Bagaimana ceritanya? Saya bertanya. Mau dia telan. Saya bertanya. Peduli aku Islam itu. Bagaimana caranya meledakkan bom? Ya masuk TNI dulu kalau mau tahu caranya. Setelah masuk TNI kan ada tes-tesnya dulu. Lolos nggak kita nih masuk TNI? Makanya dites, apakah masuk akal ada Tuhan pernah ditempeleng sama orang Yahudi? Masuk akal enggak? Cuman omongan abang aja yang nggak abang dengarkan. Lah kan dari tadi kita tanya jawab. Nah, emosi aja terus bawaannya ada ini. Nah, apa sih ah? Aku bukan adik-adik lagi ya bang. Tapi mukamu kayak babi, anak baby. Kok kayak anak bayi, serius. Mukamu itu kayak anak bayi. Bayi Dengar onta dulu tapi. bang. Kalau mau pengen tahu ajaran agama Kristen atau agama Kristen, agama Kristen abang, udah jangan ngor-ngor di boleh. lib. Masa orang mau disuruh jadi Kristen dulu? Enak aja. Kalian jelaskan dulu produk yang kalian jual itu apa isinya, baru kami beli kalau memang masuk akal. Ayo 1000. Siapa yang mau menerima? Siapa yang mau percaya Dengar Tuhan dulu, Bang. ditempeleng Kami sama nggak orang jual yang agama. masih gitu. Dengar dulu bang, kami nggak jual agama, terus kami nggak pengen Cuman agama bagi-bagi Islam mau masuk Indomie. Kristen, tapi nggak Bagi-bagi Indomie. Cuman bagi-bagi omongan orang Indomie. abang potong. Memang kalau orang lemah itu memang gini caranya.
Kalau tidak jualan agama, tapi kenapa istilah-istilah Islam diambil? Untuk apa tujuannya? Supaya kalian jadi Islam gitu. Dengar dulu bang, Nah, enggak semua kata-kata itu ada di Islam cuman. iya, tapi semua yang kata-kata yang mulia diambil dari Quran, semuanya diambil, tidak ada lagi yang tersisa. Itu menurut abang. Itu Dari faktanya. dulu nggak ada merah putih di situ. Dari dulu apa? Enggak. Nanti setelah datang penjajah mengambil kata-kata Ada, itu, Bang. enak aja. Jangan lahir tahun 90-an. Kata siapa saya lahir tahun 90-an? Saya tahun lebih tua dari kakekmu. Usiaku sekarang sudah 122. Bisa tertawa dia. Akhirnya aku membuat kau tertawa. Bang, Aku berhasil. Aku berhasil membuat kamu tertawa. Jadi adik ini jangan emosi. Kalau diskusi agama itu jangan emosi, adikku sayang. dengar bang, kalau mau Ah. ini aja perkataanku. Kalau memang pengen tahu abang tentang agama Kristen, masuk Kristen aja. Apa ini? Mau pembodohan ini namanya? Ini pembodohan. Kata-kata tempeleng di situ. Itu di dalam Lemah, kitab Bang. Yohanes 18. Yohanes 18 nomor Tengok 23. abangku, pengen dia ajaran Islam, masuk Islam dia. Ya, karena memang Islam itu baik. Nggak ada benar. kami larang haknya. Iya, karena Islam itu kenapa mau dilarang? Islam itu baik. Udah benar itu. Nggak ada baik abangku. Udah benar. Katanya tadi Ada abang Abang. baik. Nggak pernah ke masjid. Nggak pernah ke masjid. Oh, berarti Nggak ada bukan baiknya. Muslim dia. Berarti bukan Muslim. Dia cuma KTP Islam. Muslim. Salah itu. Kita tengok kalau Muslim Islam Kalau beda Muslim- dengan Muslim. ya Islam itu agamanya. Kalau dia menjalankan agamanya baru disebut Muslim. Kristen itu agama. Kalau dia jalankan Kristen baru disebut Kristiani. Begitu. Allah, nggak usah lah banyak cerita bang. Kalau memang abang paling benar di dunia ini, buktikan. Jangan ngor-ngor di lip. Ya itu makanya aku bilang jangan mau diperbodoh dengan menyembah manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Apakah itu salah? Urusan abang apa? Ngatur-ngatur jangan mau menyembah. Ya saya kan memperingati umat Islam. Oh, kalau memperingati umat Islam jangan berdiskusi dengan Kristen. Itu aja. Ya, supaya umat Islam itu tahu ternyata memang betul Tuhannya orang Kristen itu pernah ditempeleng sama orang Yahudi, kan begitu. Berarti yang cium-cium batu itu bang, itu orang yang paling jijik ya. Kenapa bisa? Cium batu Kenapa di bisa? apa sana? Mending cium batu daripada menyembah manusia yang pernah ditempeleng kan? Beli dulu batu-batu gini. Mending menyiarai batu, cium batu daripada mencium patung manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Cilu, ba. Agama seperti inilah dan cuma tahu merendah-rendahkan agama orang lain. Tuh, tadi kau bilang kita mencium batu, sekarang kau yang bilang merendahkan. Gimana sih? Tidak sanggup kau membuat Islam itu rendah karena memang tinggi. Mencium itu bukan berarti Memang menyembah. rendah, menurutku rendah. Nah itu bisa. Kalau kau merendahkan agama orang boleh. Giliran saya ngomong Tuhanmu ditempeleng kau tidak terima. Jadi cuman kesempatan aja ya kalian tidak punya. Kalau kalian punya kesempatan kalian memenangkan pertarungan. Udah kau pakai BH dulu deh. Benar dulu, Pakai Bang. BH dulu. Pakai berapa BH Kita BH. nggak mau mencaci maki. Kenapa Islam ini terus gitu omongannya? Oh, nggak mau mencaci maki. Oh, mama. Wala. Bibelmu itu penuh cacian kepada Tuhan kami. Makanya bang, kalau ada gereja dekat abang, masuk dulu.
Jangan Bikin cuma apa? ngomong-ngomong begini. Ngomong ngapain Dengarkan masuk ke aja, situ? nggak usah masuk Muslim. Dengarkan aja. Memang kalau ada orang Kristen di situ ngata-ngatain orang Islam atau berdoa tentang keburukan Islam, bunuh aku, bunuh. Jangan. Nanti kau kena lagu bunuhlah aku sepuas hatimu, atau bila kau perlu cincanglah aku. Janganlah nanti kayak lagu dangdut lagi kau. Kau pula mau dibunuh. Saya nggak bisa masuk ke gereja karena di gereja mengajarkan menyembah manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Bagaimana bisa masuk di otakku? Nggak bisa, Dek, nggak bisa. Begitu besar kasih karunia Tuhan kita sehingga turun di bumi ditempeleng sama, mana bisa masuk di otak? Nggak bisa, serius, nggak bisa. Makanya aku bertanya, gimana saudara-saudara kami Kristen bisa menjelaskan ke kami umat Islam, kalian Kristen menyembah Tuhan kalian yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi? Apa jawabannya? Datang kau marah-marah. Kau mau makan orang malah tadi. Kau malah ngajak kita ketemu. Paling ketemu kau mau kencing di celana. Belum ada orang laki-laki depan saya mau bertarung sama saya. Bisa lolos, belum ada. Jangan dulu tarung bebas ya. Tunggu, ku ajarin samamu. Jangan dulu tarung bebas. Nggak perlu abang ngajarin aku ya. Main bulu tangkis aja, belum pernah ada orang bisa menang melawan saya main bulu tangkis. Udah ada orang tua aku yang ngajarin. Belum pernah ada yang menang melawan saya main bulu tangkis. Catat itu. Apalagi kalau Pak sparring. Dengar dulu bang. Kenapa tidak ada yang pernah bisa melawan saya main bulu tangkis? Aku nggak perlu abang ngajarin. Karena saya sendiri tidak pernah main. Aku nggak perlu abang ngajarin. Dengar dulu. Masa cuma omongan cuma yang di apa didengar, lemah kali. Ya udah ngomong. Ya, ngomonglah. Dengar dulu bang. Aku nggak perlu abang ngajarin. Udah ada orang tua aku yang ngajarin kayak mana caranya berbahasa yang baik. Cara mengajari orang-orang baik. Jangan kayak abang cuman memaki-maki agama orang lain. Aku maki-maki pula. Aku bertanya bagaimana bisa Anda menjelaskan. Kalau bertanya nggak gitu caranya. Coba aku tanya nih, tolong jelaskan kepada saya bagaimana caranya bisa Anda memahami dan menerima, mengimani, meyakini orang yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi itu menjadi Tuhanmu. Terangkan, jelaskan, uraikan, saya dengar. Kan begitu pertanyaannya. Jelaskanlah. Oke, aku jelaskan ya. Oke. Mulai lahir aku dibesarkan di Katolik, mati pun wajib di Katolik. Jadi nggak usah abang perlu mencari tahu kayak mana aku perjuanganku di Katolik. Aku kan bertanya bagaimana caranya kok bisa menuhankan manusia ditempeleng sama orang Yahudi. Jawabannya apa? Itu bukan nggak perlu ku kasih tahu sama orang Islam itu ya. Loh, tapi beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Loh, enak aja kalian mau baptis kita. Ajarkan dulu gimana caranya kalian terima manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi itu adalah Tuhan. Gimana ceritanya? Main baptis aja enak aja. Dengar dulu bang, biar ku ceritakan ya. Ya. Abang berdosa di dunia ini, itulah ditebus Sang Maha Penguasa, yaitu Yesus Kristus. Tapi kenapa dia harus ditempeleng? Karena dosa abang banyak, bodoh. Kenapa Yesus yang ditempeleng? Kenapa bukan aku yang ditempeleng? Kenapa Yesus? Karena dia mengampuni dosamu. Bagaimana mengampuni dosaku? Aku hidup sekarang, dia hidup di abad pertama. Aku belum ada berbuat apa-apa, kok dosaku pula sudah diampuni. Gimana ceritanya? Konyol itu. Aku belum ada. Dosaku mati dia di atas salib untuk dosa-dosaku. Aku aja belum ada. Kurang kerjaan kali Tuhannya. Sibuk-sibuk sendiri. Orang belum ada kok dosanya sudah ditebus. Apa ini?
Mana bisa menerima itu? Memang susah kali memang kalau berpikir. Memang susah karena nggak masuk akal. Karena nggak masuk Dengar akal. dulu, Bang. Kalau pikiran abang batu, cuman tahu merendahkan agama orang lain. Kok jadi aku Memang susah merendahkan itu. lagi? Susah Kenapa percaya, aku susah. merendahkan lagi? Aku nggak ada merendahkan. Aku cuman bertanya. Begitu ada gerakan kristenisasi mengkristenkan orang Indonesia, kami orang Indonesia bertanya, oke, kami akan menjadi Kristen, tapi satu syarat, terangkan kepada kami, bagaimana kami yang waras ini bisa menerima ada manusia yang pernah ditempeleng oleh orang, itu Tuhan langit dan bumi. Terangkan. Karena setahu kami Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa. Kenapa ditempeleng? Siapa yang pernah menempeleng Tuhan biar ku robek-robek mulutnya? Hebat kali dia rupanya. Tuhan kita tempeleng enak aja. Coba aku hidup sama itu, ku cincang ususnya. Kenapa Tuhan langit dan bumi ditempeleng? Tempeleng aja sapi kek, kuda nil, singa, harimau kok tempeleng, jangan Tuhan. Masa Tuhan dihinakan, direndahkan seperti itu? Ya itu Tuhanmu aja. Jangan kau kristenisasi, jangan kau jadi misionaris, kau pakai istilah-istilah Islam untuk memurtadkan orang. Kau aja yang nyembah manusia yang sudah ditempeleng. Jangan kau aja yang lain. Kami sudah cukup dengan Tuhan kami, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Jangan pula kau tampil menggunakan istilah Islam untuk memurtadkan orang agar menyembah kepada orang yang sudah ditempeleng sama orang Yahudi. Kan begitu. Giliran ditanya gimana ceritanya, itu untuk nebus dosamu, makanya dia mau ditempeleng. Enak aja. Janganlah kamu mengampuni dosaku kalau kau mau ditempeleng. Jangan. Aku pun tak mau dosaku. Dengar Tak dulu, sudi Pak. dosaku kau hapuskan dengan kau ditempeleng. Lebih baik Dengar aku yang dulu, Pak. menempeleng kau. Siapa yang menempeleng kau, biar ku tempeleng dia. Janganlah kau hapuskan dosaku, biar saja aku tempeleng yang menempeleng kau. Kau tidak layak untuk ditempeleng karena kau Tuhan. Harusnya digituin. Ini malah kau terima. Tempeleng Tuhanku ya bang, biar dosaku diterima. Apa ini? Bang please bang, tempeleng Tuhanku bang, biar kami dosa dihapus. Kalian ini ajaran apa sih sebenarnya? Dari Tuhan kah atau dari mana ajaran ini? Tuhan maha suci, maha tinggi, kok diajarkan serendah-serendahnya gitu? Ya kalau itu kau imani sendiri, kau telan sendiri seperti Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha, tidak mengajarkan orang untuk menjadi Hindu, tidak mengajarkan orang menjadi Buddha. Ini tidak. Segala gaya dibuat, pakaian Islam ditiru-tiru, Tuhannya umat Islam diambil, nama kitabnya diambil, gelar rasulnya diambil, semua diambil untuk mengajak orang Islam yang awam untuk masuk ke dalam agama yang menyembah kepada makhluk yang ditempeleng sama orang Yahudi. Mana mau kami? Kami angkat bicara, kalian marah. Tapi kalian yang main api. Kenapa istilah Islam dipakai? Allah, Alkitab, Rasul, Roh Kudus, Injil, Soleh. Kenapa diambil istilah-istilah kami? Kenapa nggak dipakai istilah Vatikan aja? Apostolos, Theotokos. Kenapa nggak dipakai itu aja? Andrianos. Kata di Islam itu. Aku cuman tahu di Islam itu namanya Al-Quran. Itu cuman. Bukan. Wah, inilah Alkitab itu nama Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu nama lain Al-Quran. Zalikal kitab. Memang. Tapi kalian ambil. Badanku bang dengar-dengar itu ya bang. Nah, itu kan menghina kan, daripada di dalilmu enteleng eleng ente sitter ketek tuk para kacik kacuk para kacik hayo halo coba kata pap lebih merinding saya mendengarkan itu. Apa itu? Kalau bahasa Quran kami, oh mantap kali. Lagian juga itu Yesus juga sebut kok. Assalamu alaikum warahmatullah. Shalom alaikum. Yesus juga pakai. Yesus juga pakai. Allahu Akbar. Neng, Dek,
Dek, telepon PLN suruh nyalain lampu. Halo Neng, adik, kakak. Jadi begitu kawan. Jadi kalau maunya agama Anda itu, kalau memang memiliki misi untuk mengkristenkan orang, ya harus bertanggung jawab dong. Ini jawabannya. Kalau ditanya bagaimana caranya umat Islam yang berakal sehat bisa menerima Tuhan kita yang pernah ditempeleng, diludahin sama orang Yahudi, jawabannya ini, jangan emosi. Gereja itu harusnya mempersiapkan jawaban-jawaban itu. Jangan hanya fokus ke perpuluhan doang. Sadar diri lah bang. Omongan Sadar abang itu, pula. omongannya abang itu nggak sesuai fakta semua. Kok nggak Banyak sesuai yang Pak? abang karang-karang Yang mana? demi kebaikan agama Muslim. Mana itu yang aku karang, yang mana? Sabar diri dulu bang, sabar, sadar. Yang mana yang aku karang? Yang mana? Semua abang karang itu demi Yang mana? Demi kebaikan umat Muslim. Yang mana yang aku karang? Yesus ditempeleng, Yohanes 18:23. Yesus diludahin mukanya, Matius 26 nomor 67. Yang mana yang aku karang? Ada yang aku karang. Ajakan untuk menjadi Kristen, Matius 28:19, Markus 16:16 sampai 20. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Tuh dalilnya. Ada ini yang tidak pernah belajar Bible kurasa. Jujur aja lah. Nggak usah tanya bibel apa itu ya. Yang penting imani imanmu, ku imani imanku. Nggak usah. Inilah Nggak imanku. perlu dikomentari abang agama orang lain. Kalau Inilah imanku. dengar dulu bang. Kalau pengen abang tentang agama orang lain, masuk agama orang lain aja. Nggak usah Enggak perlu kan, campur. kan tinggal baca kitabnya, kan ada ini kitabnya. Ngapain masuk ke gereja, nanti ditagih perpuluhan, tidak sanggup pula aku bayar. Enak kali pendetamu, aku yang kerja siang malam, dia pula yang pungut. Mencuri Alkitab orang lain. Kok mencuri? Bibelmu itu yang mengambil bahasa-bahasa Islam. Alah. Gak usah ngarang-ngarang bang. Lagu lama itu, lagu lama. Kok ngarang pula kau bilang? Apa yang ngarang? Lagu lama itu, lagu lama. Kalau mengarang-ngarang itu, aku aja bisa ku bilang, ku belah bumi ini. Wah, mantap kan? Patah, ngarang cuman aku. Iyalah, orang kau ditanya aja kau emosi, gimana kau beneran serius? Jangan emosi lah. Gak pas cara abang itu. Kalau memang pengen abang diskusi sama orang Kristen, nggak usah mencaci maki, nggak usah merendah-rendahkan. Udah paham? Kalau memang Aku abang orang mencaci tua, maki. kalau abang memang orang tua bisa dihargai orang lain, tolong menghargai. Aku nggak mencaci maki, enggak. Aku hanya Dari tadi abang meluruskan, bilang, menjelaskan. buka aku ditempeleng. Siapa yang tempeleng berani? Itu lagi aku bilang, apakah engkau habis ditempeleng? Kan pertanyaan itu. Ah, kau sensitif kalinya kau ini. Kau itu ganteng tapi cakep tapi emosian. Oh, senang dibilang ganteng dia, oh cakep kali. Senang dia dibilang ganteng. Tidak mau emosi, langsung dibilangi ganteng dia, oh senyum-senyum dia. Sukanya dibilang ganteng, dia nggak emosi lagi. Kali omongan lu, Bang. Sekalinya dibilang ganteng nggak emosi Ini lagi dia. pikiran abang kayak gini. Ini cuma pikiran abang. Ya udahlah kalau begitu. Udahlah kau emosian terus dari tadi ah. Kalau pikiran abang cuma kayak gini, nggak usah bahas agama ya. Nggak usah bahas agama orang lain. Iya. Oke. Jadi gimana? Kalau pikiran abang cuma kayak gini, nggak usah bahas agama orang lain. Iya, tapi Paham. pertanyaanku nggak ada jawabannya kah? Kenapa bisa Tuhan ditempeleng itu maksudnya Aku apa? jelaskan tadi, kenapa bisa disalibkan Yesus Kristus? Karena dosa abang banyak. Loh, aku kan belum ada saat itu.
Ya, setiap tahun itu kan diadakan, bukan cuma Setiap tahun salib Yesus. Kejam kali kau, anak orang kau bunuh. Habis itu dosamu yang mau dihapus. Nggak tanggung jawab lo. Lu aja yang salib diri lu untuk dosa lu, ngapain anak orang? Enak aja. Lu yang maling sepatu, orang yang harus mati untuk dosamu. Ada-ada aja. Udah ya, jangan emosi lagi ya. Ya, aku minta maaf kalau ada salah ya. Dimaafkan nggak nih? Halo? lemah kali omongan abang, lemah. Aku minta maaf lu. Maafkan aku ya, Dek. Dimaafkan gak? Iya dong, dimaafkan dong. Dimaafkan gak? Aku minta maaf. Gak nyalain apa. Orang itu marah, emosi. Kan aku bertanya. Aku kan bertanya, emosi dia. Oke, teman-teman sekalian, silakan nanti habis Isya naik lagi di sini ya. Ada beberapa teman Kristen yang lagi menunggu untuk dinaikkan di sini. Habis Isya datang lagi ke sini, kita berdiskusi ya. Semoga apa yang saya sajikan itu menjadi bahan untuk introspeksi diri, menelaah dan merenungkan apakah yang Anda anut selama ini yang mau diberitakan kepada orang-orang Islam itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu. Atau Anda sendiri pun bingung terhadap konsep agama Anda, apalagi kami yang beragama dengan menggunakan akal, kan gitu ya. Jadi jangan Anda menganggap bahwa apa yang Anda imani itu mutlak benar. Giliran Anda ditanya untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya sampai di mana, Anda malah emosi, kesal, jengkel, marah, dan semuanya sumpah serapah keluar. Saya cuma bertanya, dengan adanya misi kristenisasi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen, menjadi muridku, ya termasuk kami dong jadi sasaran. Buktinya saya sendiri pernah kan didatangi misionaris, dibagi-bagikan baju kaos yang bertuliskan Matius 28 itu. Ya kan? Ya wajar dong kami bertanya, jadikanlah seluruh bangsa jadi murid Yesus. Ya wajar dong kami bertanya, untuk apa? Mau ngapain? Ya, tadi katanya dia mati untuk dosa-dosamu. Loh, dia mati abad pertama, saya ada di abad keberapa? Kok jadinya nggak nyambung? Ya kan, dia datang untuk menghapus dosa. Terus kenapa orang-orang setelah dia dihapus dosa masih berdosa? Masih ada pelaku dosa, masih ada orang melakukan maksiat. Iya kan? Ini gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, ya kalian harus bertanggung jawab terhadap gerakan kristenisasi itu. Kalian harus bertanggung jawab ketika kalian menanam menggunakan istilah-istilah Islam dalam kitab kalian. Kalian harus bertanggung jawab di hadapan kami umat Islam ini. Minimal kalian jelaskan dulu perkara yang sebenarnya kenapa kalian bisa menerima dan ingin mengajarkan ajaran itu kepada umat di luar kalian dengan menggunakan segala macam cara, termasuk menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Jelaskan, jangan cuma mau menjadikan orang itu menjadi seperti kalian, tapi giliran ditanya kalian tidak sanggup. Seperti seperti orang yang jualan madu, datang ke rumah, tak. Selamat sore Pak. Sore masuk. Ada apa ini? Saya Pak mau jualan madu. Ya, madu apa ini? Madu. Pokoknya madu Pak. Madu apa? Ya, pokoknya madu Pak, manis. Belinya berapa? Kok jual berapa? 500 Pak satu botol. Ya tapi ini madu apa? Enggak usah banyak tanya Pak. Kalau mau tahu madu apa beli dulu, kan gitu. Hah? Saya tanya ini madu apa? Bapak kalau mau tahu ya beli dulu dong. Mahal begitu. Ya memang begitu Bang. Karena semua penyakit akan hilang setelah minum ini.
Nggak asli bang, asli. Kau jual berapa? 100.000 satu botol. Bisa 50 nggak? Wah, nggak bisa pak, murah-murah kali itu. Ini kan madu asli. 50 aja. Waduh, nggak sampai modal pak. Kalau 50 itu ya itu hanya kena cukup pembeli gulanya aja. Ketahuan ternyata nggak asli, ada beli gulanya, berarti campur gula. Maksudnya dia mengatakan Tuhan asli tapi ada campurannya apa? Pernah ditempeleng sama orang. Madu asli tapi pembeli gulanya 50.000. Tuhan asli tapi pernah ditempeleng manusia. Bagaimana ceritanya? Udah sini nih ambil duit nih, pulangnya ambil madumu, ini duit. Nah, gitulah ceritanya kan, sama itu. Kau jual madu asli begitu tawar menawar. Bu, jangan bang, kemurahan itu mah cuman bisa pembeli gulanya doang. Tuhan, dosa-dosa udah dihapuskan. Begitu dicek mana ditempeleng, mana mau kita. Jadi jangan marah, jangan tersinggung. Anda yang menjual produk, ketika Anda menjual produk, Anda ditanyai sama calon pembeli, sama calon konsumen. Anda ditanya ini apa, dari mana, gimana, kemana, sama siapa, dengan apa dan berapa, di mana rumahnya, nomor berapa, siapa namanya, kiri atau kanan. Jangan emosi ditanya begitu. Anda yang menjual, kita mau beli, tapi jelaskan dulu. Lucu abang ini parah kali. Oke, oleh karena itu ya silakan habis Isya naik lagi ke sini ya, silakan dengan ilmu, jangan maki, jangan marah, jangan ngamuk, datang dengan ilmu yang Anda punya. Ya, izinkan saya membantu kalian untuk melakukan pembibelan. Beritakanlah Bible kepada semua orang. Saya bantu beritakan Bible itu. Saya bantu. Tapi kalian kudu wajib bertanggung jawab ketika ditanyai tentang Bible. Jangan emosi. Beritakanlah Bible, kan itu perintah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut, kan perintah. Jadi lakukan, saya bantu. Tapi jangan kabur kalau ada yang bertanya tentang imanmu. Allahu Akbar. Saya kira begitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih teman muslim yang telah hadir di sini, yang telah menyertai saya. Begitu juga dengan saudara kami Kristen, ketika ada kesalahan menurut saudara dari kebenaran yang saya sampaikan, saya sebagai muslim memang amar ma'ruf nahi munkar itu wajib dalam agama saya. Dan kalau Anda nggak terima itu, silakan hadir sebentar, kita diskusikan apa yang Anda tidak terima dari penjelasan dari kebenaran yang saya uraikan. Saya mohon maaf akan kejadian itu, maafkan saya, karena biar bagaimanapun sebagai muslim saya harus menegakkan nahi mungkar. Begitu teman-teman, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita, jayalah api. Allahu Akbar, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat gitu pada salama. Mari gini, sampai jumpa habis Isya nanti. Barakallahu fiik.